Dulu gue pernah berharap buat bisa cepet-cepet dewasa. Kenapa? Karena ya kalau udah dewasa, gue bisa bebas, gitu kan, ngelakuin apa aja. Tapi ternyata setelah gue sampai di umur 23 ini, ternyata, dewasa itu nggak bebas-bebas amat, gitu. Setelah mencapai usia 20-an, ternyata kebebasan yang kita cari-cari dulu itu nggak sepenuhnya bikin kita nyaman. Karena seringkali ada tanggung jawab di balik kebebasan itu. Iya sih, kita bebas mau ngapain, gitu. Kita bebas mau tinggal di mana, mau ngerjain apa gitu kan. Tapi kita juga perlu tanggung jawab buat ngelakuin kerjanya dengan baik. Dan tanggung jawab juga sama kepuasan kita, sama mungkin bisa dibilang finansial dan lain sebagainya gitu. Kita juga bebas mau menjalin hubungan sama siapa aja. Tapi ya harus siap juga dengan berbagai tanggung jawab, kayak misalnya konflik, atau misalnya kalau mau nikah ya harus siap gitu kan. Mau punya anak ya harus siap punya anak juga. Nah, tapi sebelum ngomongin tanggung jawab, sebenarnya kebebasan yang kita punya juga kadang bikin kita susah. Karena banyaknya pilihan yang bisa kita pilih. Kebebasan ini bikin kita bertanya-tanya, cocok gak ya gue ngelakuin ini gitu? Bagus gak ya gue memutuskan hal ini gitu? Nah, buat lo, para perseners yang lagi ada di usia 20-30-an, atau mungkin lebih rendah dari 20, atau lebih tinggi dari 30, tapi ngerasain hal-hal kayak gini, mempertanyakan tentang keputusan gitu ya, cemas, overthinking. Video ini dipersembahkan khusus buat lo. Di video ini gue bakal ngebahas tentang kemampuan apa yang bisa lo kembangin untuk menghadapi masalah-masalah di usia 20-an yang sebenarnya berhubungan sama quarter life crisis gitu ya. Oke, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Kalau lo sering nonton video-video 1%, lo tentunya udah bisa nebak kita bakal ngomongin apa. Ya tadi ya, quarter life crisis gitu. Sederhananya ya itu. Intinya quarter life crisis itu apa? Ini adalah sebuah periode di mana kita ngerasain ketidakpastian, kita banyak nanya gitu ya tentang persoalan-persoalan hidup dan lain sebagainya gitu. Intinya kita cemas, overthinking gitu. 1% udah banyak banget bikin video tentang quarter life crisis. Tapi kalau misalnya kita ngomongin quarter life crisis ya topiknya memang nggak ada habisnya sih. Kenapa? Soalnya quarter life crisis itu berkaitan sama tahap perkembangan manusia pada umumnya. Dan banyak banget orang yang mengalaminya dan pengalamannya juga beda-beda. Nah, kalau misalnya kita tinjau dari teori psikologi perkembangan, di usia dewasa awal itu memang ada banyak banget hal yang terjadi. Dan ada banyak juga hal yang jadi sorotan di hidup kita. Di masa dewasa awal ini, terutama ya 18 ke atas ya, kita mulai concern gitu buat ngebangun hubungan yang intim sama orang lain. Ada yang pacarannya makin serius, ada yang mulai mikir buat nikah, bahkan di pertemanan aja ada yang mikir soal teman yang bisa dijadiin sahabat. Di masa dewasa awal juga kita biasanya mulai dihadapkan pada berbagai pilihan karir. Kayak misalnya mau kerja jadi apa, kerjanya di mana, gimana caranya biar bisa dapat kerjaan, dan lain sebagainya. Menariknya, pilihan-pilihan hidup yang kita buat itu akan berkaitan satu sama lain. Misalnya dalam pilihan karir ya bakal berkaitan sama kondisi ekonomi, status sosial, dan juga bahkan hubungan pertemanan dan relationship romance gitu. Pilihan karir juga ngaruh ya tadi ke temen, setiap hari di kantor kayak gimana, personal values kita sesuai gak sama value kerjaan dan kantor, dan lain sebagainya. Dan karir juga bisa ngaruh sama kehidupan keluarga. Kayak perlu pisah nggak sih sama keluarga? Atau tetap bisa bareng-bareng gitu. Atau malah jadi nggak punya waktu buat quality time. Nah itu kan banyak ya. Nah ngomonginnya aja ribet banget kan gitu. Apalagi yang lagi ngalaminnya langsung. Buat lo yang ada di fase quarter life crisis ini, gue yakin lo sendiri yang paling ngerti memang seberapa tertekannya lo menghadapi fase ini. Mungkin beberapa dari lo nggak terlalu tertekan, mungkin beberapa dari lo kayak bingung gitu harus ngapain. Nah, kalau misalnya lo beneran lagi ngerasa stres sama quarter life crisis ini, percayalah bahwa yang lo alami itu memang wajar. Ya, wajar kenapa? Karena semua orang mengalaminya dan ya kita juga nggak pernah belajar gitu kan di sekolah gitu. Gimana cara menghadapi quarter life crisis? Ya itu juga alasan kenapa ada 1% gitu. Makanya kita pengen ngajarin lo nih gimana caranya buat menghadapi ini. Ya, karena basically ini adalah skill kehidupan yang penting yang nggak pernah lo pelajari di sekolah gitu. Nah, ada satu kemampuan yang sebenarnya menurut gue penting banget nih. Dan menurut berbagai riset juga penting dalam menghadapi tekanan atau stres yang muncul dalam fase quarter life crisis. Kemampuan ini namanya apa? Nah, ini namanya adalah resilience. Resiliensi ya. Apa tuh resiliensi? Nah, orang yang punya resiliensi adalah orang yang bisa bangkit setelah menghadapi kesulitan atau tantangan. Intinya bounce back. Resilience gitu. Ibaratnya karet gelang gitu ya. Karet tuh bisa fleksibel ditarik ke sana sini tapi dia tetap bisa balik lagi ke kondisi awalnya. Nah, orang yang resilient juga kayak gitu, ditarik sana sini gitu ya, tetap bisa ngikutin, tetap bisa balik ke kondisi yang baik. Dan gak jarang memang dari pengalaman hidup yang sulit, justru orang malah jadi bisa sukses. Malah jadi bikin mereka berkembang, malah bisa bikin mereka belajar hal baru. Kayak misalnya, dulu gue sempat kesulitan nih buat nyari kerja yang sesuai sama idealisme gue, gitu.
Dan kayak gue pengen ngebangun 1% langsung, tapi ya nggak bisa gitu. Nah tapi ya gue akhirnya kerja di berbagai tempat gitu kan, ya nyari duit sambil tetap ngejalanin 1%. Dan akhirnya ya gue memutuskan untuk nyeriusin gitu pada akhirnya. Dan ya ini bisa dibilang gue pernah mengalami quarter life crisis gitu, dan telah melewatinya juga. Akhirnya dari sana juga gue memutuskan untuk oke, kayaknya gue perlu ngajarin orang deh tentang quarter life crisis ini. Terus kalau lo sendiri gimana? Nah, itu kan cerita kita beda-beda ya. Tapi tenang aja, resiliensi ini sebenarnya udah dimiliki oleh semua orang. Jadi memang udah ada di DNA kita. Buktinya ya dari sekian banyak pengalaman pahit, ya lo masih bisa bertahan kan sampai sekarang. And that's resilience. Meskipun kadang ya overthinking, kadang kita mikirin tentang masa lalu, tapi ya at least lo masih ada kan sampai sekarang gitu. Dan mungkin resiliensi ini memang sudah ada, tapi hal yang memang perlu tetap dikembangin. Nah, salah satunya untuk menghadapi QLC ini, quarter life crisis. Ada banyak hal yang bisa lo lakuin sebenarnya. Apa aja tuh? Nah, ini gue bakal bahas ya. Yang pertama, lo bisa mulai dengan memperhatikan cara lo menghadapi kesulitan. Utamanya gimana cara lo memandang kesulitan gitu. Jadi riset tuh nunjukin bahwa orang yang melihat kesulitan sebagai tantangan buat berkembang itu bakal ngerasain stres yang lebih rendah. Dan bakal bisa asik gitu menangani stresnya. Kenapa? Karena ya kalau mindsetnya udah bener tentang stres ya itu bakal bisa oke gitu dalam menghadapinya. Baru deh lanjutin gimana cara menghadapinya gitu, supaya nanti bisa semakin tepat. Jadi pertama lu lihat stres ini sebagai tantangan dulu aja gitu. Jadi kalau ada masalah hidup ya, oh ini tantangan buat berkembang gitu ya. Dan ini memang udah sering banget kita bahas di video sebelumnya. Hal kedua yang perlu kita perhatiin adalah pola hidup. Jadi biar resilient, perhatiin juga pola hidup lo gitu. Cek lagi video 1% sebelumnya yang ngebahas tentang pola makan, pola tidur, istirahat, dan olahraga gitu kan. Karena ini penting banget gitu. Ini hal basic tapi sebenarnya ngaruh ke tingkat stres kita, ke sebenarnya gimana kita mikirin masa lalu atau masa depan gitu. Itu ngaruh gitu. Jadi coba dipikirin pola hidupnya, diperbaiki satu persatu. Dan terakhir kita juga perlu mastiin bahwa kita punya support system. Nah ya, atau dukungan sosial yang baik. Pastiin kita dikelilingin sama orang yang mendukung kita buat berkembang. Dan ya kalau kita butuh tempat buat cerita, ya mereka ada. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, nanti kita bisa cari perlahan-lahan. Tapi ya lo bisa ikut mentor 1% ya, mentoring gitu. Dan dengan lo merhatiin hal-hal yang ngaruh ke resiliensi ini, gue yakin sebenarnya lo bakal bisa menghadapi quarter life crisis dengan baik. Malah jadinya nanti quarter life catalyst. Jadi perubahan gitu buat lo. Jadi quarter life crisis ini justru adalah tantangan gitu, untuk bikin lo jadi berkembang jauh lebih baik dari lo yang sekarang gitu ya. Nah tapi kalau karet gelangnya ditarik terlalu kenceng, nah kan tadi gue ngomongin soal resiliensi dengan karet gelang ya bisa jadi putus juga kan, dan bisa jadi jelek gitu karet gelangnya. Nah itu mungkin bisa jadi terjadi pada lo juga. Nah buat mastiin lo nggak ketarik sekenceng itu sampai karetnya putus gitu ya, dan buat mastiin bahwa kondisi lo tetap baik dan lo bisa menghadapi ini, gue sih saranin lo untuk belajar lebih jauh tentang quarter life crisis. Jadi di tanggal 30 Januari, kita bakal ngadain webinar gimana cara menghadapi quarter life crisis dan gimana cara mengenali pemicunya juga. Gitu. Di webinar ini bakal ada gue, Evan, dan juga Kak Sabrina, salah satu psikolog 1% yang menurut gue oke banget dalam penyampaian materi dan ya good looking juga. Gitu ya. Dan memang jago banget nih dalam ngebahas quarter life crisis. Gue udah berulang kali webinar bareng Kak Sabrina, so silakan. Kalau gue sih menyarankan lo untuk ikut webinar ini. Supaya apa? Supaya lo bisa siap menghadapi segala macam tekanan dan bisa tahu teori-teorinya dan juga kayak yang gue jelasin tadi gitu. Mindset dan cara mengatasi stres yang tepat tuh gimana gitu. Dan sama kayak semua webinar 1%, di webinar ini juga lo bakal dapat psikotes ya, biar paham sama keadaan diri lo sendiri, dan lo juga bakal dapat worksheet, dan lo juga bisa tanya jawab ya sama pembicara, sama mentor 1%, dan masuk ke grup komunitas gitu di Telegram bareng perseners yang memang concern juga di isu quarter life crisis gitu. Jadi lo bisa diskusi juga abis itu ya. Dan buat dapetin semuanya lo cukup ngeluarin berapa? Ya 85.000 aja dapat 2 sesi webinar. Wah pokoknya ini murah banget ya. Ya silakan cek langsung di 1%.net atau lo bisa klik link di description box gitu. Langsung aja daripada nanti harganya keburu naik. Karena semakin lo menunda, harganya semakin naik, diskonnya semakin menurun gitu. Jadi semakin cepat lo beli yang early bird gitu ya, semakin lo bisa mendapatkan harga yang murah. Nah buat lo yang mau berjuang, gue mau ngingetin lagi bahwa ya lo pasti bisa kok. Yang penting ya lakuin aja step-step tadi dan jangan lupa belajar lebih lanjut. Ya basically kan itulah alasan kenapa 1% ada Indonesian Life School, biar lo bisa belajar berbagai macam hal supaya lo bisa hidup seutuhnya gitu ya. Semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo untuk berkembang jadi lebih baik. Dan akhir kata gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo ya. Gue dan Kak Syabi tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.